Pemirsa, kesibukan lalu lintas pemudik yang akan menyeberang ke daerah Lampung sudah terlihat di Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk melihat seperti apa situasi di Pelabuhan Merak, sudah ada rekan kami, Andrew Pakpahan, yang akan melaporkan situasi terkini langsung H-4 jelang Hari Raya Lebaran. Ada juga laporan dari Medan bagaimana kondisi arus mudik kali ini. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Akbar dan pemirsa. Sebelumnya kami ingin bertanya, pemirsa sudah melakukan mudik belum? Kalau belum, kami akan memberikan informasi pantauan arus mudik H-4 jelang Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten. Bisa kami gambarkan situasi terkini di Pelabuhan Merak, terpantau lengang, kondusif dan tidak ada antrean yang mengular seperti tahun-tahun sebelumnya. Bisa kami gambarkan di sebelah kiri saya tidak ada antrean yang mengular di pintu masuk, dan di belakangnya lagi kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda memang ada sedikit antrian tetapi tidak begitu panjang berkilo-kilometer seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kalau bisa kami gambarkan di sini hanya mungkin 100 meter saja antrian yang mau masuk ke dalam kapal. Meski demikian, di H-10, H-7 hingga hari ini terjadi peningkatan pemudik dari Pelabuhan Merak ke Pulau Sumatera, yaitu bersandar di Pulau Bakauni sebelumnya. Kalau dari H-10, H-7 hingga hari ini sudah tercatat ada 205 pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauni. Angka ini meningkat dari tahun 2024 sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya hanya ada di angka 95 ribuan pemudik saja, yang artinya meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan ada beberapa data yang kami dapat dari pihak ASDP atau pengelola Pelabuhan Merak yang mendominasi kendaraan untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauni. Yang pertama adalah kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, ada di angka 6 ribuan unit per hari. Kemudian bus di angka 500-an unit per hari, disusul dengan kendaraan roda 2 atau sepeda motor di angka 500-an unit per hari. Untuk sepeda motor, mereka biasanya sebagian besar melakukan mudik dari Pelabuhan Merak ke Bakauni, memilih di malam hari untuk menghindari teriknya panas matahari. Seperti saat ini saya sedang melaporkan, matahari sedang terik-teriknya sekali. Dan untuk menghindari adanya pelonjakan atau pembludakan yang tidak terkontrol, pihak ASDP atau Pelabuhan Merak melakukan beberapa skema. Yang pertama adalah skema penyesuaian dermaga kapal dengan angkutan dari masing-masing pemudik. Di tempat saya berada saat ini melaporkan di Pelabuhan Merak hanya dikhususkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil saja. Kemudian di Pelabuhan Ciwandan hanya dikhususkan untuk sepeda motor, bus sedang dan bus kecil. Sementara di Pelabuhan BBJ Bojonegara hanya dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti truk tronton. Dan skema yang kedua adalah skema ganjil genap. Ini skema yang perlu Anda perhatikan jika ingin mudik dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauni dengan tujuan Sumatera, karena Anda harus membeli tiket mudik sesuai dengan plat nomor kendaraan pribadi Anda. Misalnya hari ini tanggal genap, maka pastikan plat nomor kendaraan Anda adalah plat genap. Demikian pun jika plat nomor kendaraan pribadi Anda ganjil, Anda harus memilih di tanggal ganjil. Karena jika tidak, Anda tidak diperbolehkan untuk naik ke dalam kapal. Untuk pembelian tiket sendiri, pihak ASDP atau pihak pengelola Pelabuhan Merak juga mempermudah warga untuk mudik karena bisa dilakukan secara online melalui platform Freezy. Dan ini tentunya juga dilakukan untuk meniadakan atau mengurai antrean panjang yang selalu saja terjadi di arus mudik Lebaran. Dan yang skema ketiga yaitu skema penyeberangan, di mana ada 7 dermaga yang beroperasional. Namun hari ini bisa kami gambarkan hanya ada 1 dermaga yang beroperasi. Seperti di belakang saya saat ini masih ada dermaga dengan 1 kapal yang beroperasi, di mana kapal di belakang saya melakukan bongkar muat kendaraan, di mana kendaraan keluar kemudian bisa masuk dan menyeberang ke Pelabuhan Bakauni dari Pelabuhan Merak. Dan setelah kapal
melakukan penyeberangan atau sudah lepas dari tempat ia bersandar, maka 12 hingga 15 menit selanjutnya kapal selanjutnya akan bersandar di tempat belakang saya berada ini. Dan jika nanti terjadi pembludakan, 7 dermaga yang saya sebutkan di awal tersebut akan dibuka secara bersamaan untuk mengantisipasi antrean yang mengular yang biasanya sering sekali pemirsa terjadi di arus mudik Lebaran. Dan untuk satu kapal ini dapat memuat 300 hingga 400 unit mobil. Sementara untuk sepeda motor sendiri akan bisa memuat 600 hingga 700 kapal sendiri. Dan ada pula tiket untuk yang eksekutif saat ini ditiadakan. Jadi semua warga hanya bisa membeli tiket reguler. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir pengantrian yang panjang untuk membeli tiket dan juga masuk bongkar muat kendaraan ke dalam kapal. Hal ini pun juga disambut antusias oleh pemudik karena mereka tidak perlu antri panjang-panjang berkilo-kilometer dari tempat pelabuhan Merak. Dan saya juga sempat mewawancara salah satu pemudik dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan salah satu pemudik di pelabuhan Merak. Saat ini mudik di 2025 agak berbeda, situasinya agak sepi karena ada beberapa skema. Salah satunya skema semua perahu atau kapal nggak ada yang eksekutif, semuanya reguler. Jadi semuanya bisa masuk dan akhirnya bisa mengurai antrian panjang yang biasanya terjadi di Merak. Tanggapannya gimana? Lebih happy nggak? Jauh lebih happy sih Mas. Jadi dari kemarin, dari 3 hari yang lalu saya udah cek di aplikasi online ASDP itu saya kira tuh sold out yang express. Ternyata ASDP punya skenario lain ya. Jadi semua tiket dibuat reguler ya. Jadi ini sih lebih cepat ya jadinya. Kita beli reguler aja tapi fasilitasnya sama kayak express. Ini tempatnya juga di tempat express juga kan. Di antriannya. Antriannya juga nggak nguler ya? Nggak nguler sih, ini lancar. Dan di tol juga karena ini tanggal 27, jadi ini lancar sih semua. Oke. Kenapa milihnya mudik menggunakan transportasi laut nih? Udah pasti karena kita tinggal di Jakarta, jadi punya orang tua tinggal di Lampung, itu lebih deket sih. Jadi enakan bawa mobil lah. Jadi di Lampung bisa kemana-mana juga bawa mobil. Kalau misalnya bawa pesawat kayaknya kurang afdol ya. Nanti di sana nggak bisa kemana-mana. Oh, ya. Bisa wisata kuliner gitu ya? Iya, bisa kuliner di Lampung, wisata kemana-mana lah. Iya. Ya, harapannya apa nih Bang dengan fasilitas yang udah dirubah sedemikian rupa sama pemerintah? Ada skema-skema ganjil genap, terus skema nggak ada eksekutif, semuanya reguler. Apa Bang harapannya buat warga dan para pemudik? Oke, ya harapannya buat para pemudik tetap hati-hati semua, nggak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan. Dan buat pemerintah sudah sangat baik sih untuk tahun ini, buat skema-skemanya, buat peraturan segala macam udah bagus. Dari kepolisian itu sangat membantu sih semua. Yang pasti nggak bikin antrean mengular panjang Bang ya? Ya seperti tahun lalu mengular parah kan. Sekarang sih udah jauh, udah nggak ada sama sekali, lancar. Ya itu dia pemirsa dan Akbar, sambutan positif dari pemudik yang melakukan mudiknya dari Pelabuhan Merak ke Bakauni. Kemarin Rabu, Kapolri Listio Sigit juga sempat meninjau Pelabuhan Merak dan beliau mengungkapkan bahwa puncak arus mudik akan terjadi di esok hari di tanggal 28 dan 29 Maret 2025. Dan masih akan ada 175.000 pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauni dengan tujuan Pulau Sumatera. Untuk itu akan ada skema ganjil genap juga yang diterapkan dari tol Tangerang hingga Pelabuhan Merak. Untuk itu pemirsa juga harus mengantisipasi dan perlu juga lebih detail lagi ketika ingin mudik harus memastikan tanggal kendaraan Anda harus sesuai dengan tanggal keberangkatan mudik Anda. Karena jika tidak Anda akan diarahkan untuk memutar ke jalur arteri atau ke jalur tol yang tidak diberlakukan ganjil genap. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Kembali ke Anda Akbar di studio. Oke, Ndru Papahan dari Merak, Banten ya. Terlihat sudah ada tren kenaikan pemudik. Ada beberapa skema. Skema yang juga perlu diperhatikan adalah skema ganjil genap. Dipastikan membeli tiket sesuai dengan tanggal. Oke, pemirsa, tidak hanya di Jakarta saja. Ternyata budaya mudik juga terjadi di Kota Medan.
Dan sebagian masyarakat memanfaatkan angkutan mudik gratis dari pemerintah. Untuk mengetahui ada berapa banyak pemudik yang diberangkatkan tahun ini, saat ini kita akan terhubung dengan Dinal Apriansah dan juru kamera Melati Kusuma yang akan melaporkan dari Kota Medan. Silakan Dinal dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Akbar. Pemirsa, di momen penghujung Ramadan dan juga menyambut Hari Lebaran tahun 2025 ini, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan kembali menyelenggarakan mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halamannya. Dan untuk tahun ini untuk tahun ini merupakan mudik gratis keempat kalinya pemerintah Kota Medan menggelar program mudik gratis. Dan untuk tahun ini sendiri pemerintah Kota Medan menyediakan sebanyak 4.000 kuota mudik gratis. Dan memang untuk tahun ini sedikit berkurang kuotanya dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2024. Pemerintah Kota Medan sendiri menyediakan sekitar 6.000 kuota mudik gratis. Dan di tahun 2023, pemerintah Kota Medan menyediakan sebanyak 5.000 kuota mudik gratis. Meskipun demikian pemirsa, antusiasme dari masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya menggunakan program mudik gratis ini begitu sangat tinggi. Terlihat pada pantauan kami sejak 10 Maret 2025, di mana pada tanggal 10 Maret tersebut tepat dibukanya hari pertama pendaftaran dari program mudik gratis ini. Dan di hari pertama tersebut langsung habis kuota yang disediakan karena tingginya minat dari masyarakat. Dan untuk rutenya sendiri ada sekitar 12 rute kota tujuan ataupun kabupaten kota tujuan yang ada di Sumatera Utara seperti Natal, Panyabungan, kemudian ada Kota Padang Sidimpuan, Sipirok, Sibuhuan, Gunung Tua, Kota Pinang, Sidikalang, Rantau Prapat, dan juga Pakpak Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Kota Medan sendiri, untuk mudik gratis tahun ini menghabiskan biaya sebanyak 3 miliar rupiah, di mana biaya-biaya ini terdiri dari fasilitas untuk penyediaan armada-armada bus, kemudian juga snack-snack untuk para pemudik dan juga souvenir yang diberikan kepada para pemudik. Dan dari data yang kami himpun dari Dinas Perhubungan Kota Medan, untuk tahun ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya juga pemirsa, jumlah pemudik yang paling banyak peminatnya adalah untuk wilayah Panyabungan, di mana data yang kami himpun sebanyak sekitar 1.200 pemudik yang pulang ke kampung halamannya menggunakan program mudik gratis ini. Dan keberangkatan para pemudik ke kampung halamannya ini di hari pertama langsung disaksikan dan dilepas oleh Wali Kota Medan, Bapak Riko Waas, dan juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Suryono, dan sejumlah stakeholder lainnya. Dan dalam sambutannya, Wali Kota Medan menyampaikan agar para pemudik sampai ke tempat tujuan dengan aman dan nyaman. Dan untuk lebih jelasnya, himbauan dari Wali Kota Medan seperti apa untuk para pemudik dan juga antusiasme dari salah seorang pemudik yang bernama Nora yang ingin pulang ke kampung halamannya, lebih tepatnya di Sibuhuan. Kami punya petikan wawancaranya sebagai berikut. Kita namanya Lebaran biasanya ngumpul sama sanak saudara nih kebahagiaannya itu ya bertemu, berkumpul. Ya inilah salah satu sebuah gerakan dari pemerintah kota yang sudah sering dilakukan untuk bisa memberangkatkan para pemudik dari Kota Medan secara gratis. Kalau ke depan saya udah minta, kita udah hitung tahun depan harus bisa ditambah. Saya mau minta ditambah. Ya, saya ngerasa lebih memudahkan kami untuk pulang kampung lah gitu. Karena kan kalaupun nanti mau beli tiket,
kadang udah penuh gitu. Jadi kalau ini kan dia udah disesuaikan tanggalnya. Memang yang bayar pun udah disesuaikan tanggalnya. Cuman kan karena mungkin keramaian yang banyaknya yang pulang kampung, jadinya mungkin ini lebih memudahkan kami gitu. Senang kali sebenarnya karena udah beberapa tahun terakhir ini selalu ikut ini. Jadi ya bahagia lah pastinya karena kebagian juga gitu. Apalagi ini kan ada kuotanya juga. Ya pemirsa, sebagai informasi untuk di hari pertama mudik gratis pemerintah Kota Medan, pihak pemerintah Kota Medan sendiri sudah memberangkatkan sebanyak 2.000 pemudik dengan menggunakan 120 armada bus. Dan pada hari ini, tepatnya siang hari ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, juga akan diberangkatkan sekitar 2.000 pemudik yang akan diantarkan ke kampung halamannya. Demikian yang dapat kami laporkan secara langsung dari Kota Medan. Saya Dinal Apriansyah dan juru kamera Melati Kusuma melaporkan secara langsung dari Kota Medan. Kembali ke studio. Wow, ternyata kemeriahan mudik tidak hanya dirasakan di Jakarta saja, tapi dirasakan juga di Medan. Ada beberapa kota-kota yang juga menjadi kota favorit untuk dijadikan perjalanan mudik dari Medan kota ke beberapa kabupaten di Sumatera. Oke, terima kasih Dinal Apriansyah dan Melati dari Medan, Sumatera Utara, dan juga Andrew Pakpahan dan Febri Indra dari Merak, Banten.